dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita tidak mampu menghormati diri sendiri, tidak mampu menghormati orang lain, maka itu jauh dari ajaran Islam. Kita tidak mau menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, maka itu termasuk kita tergelincir dalam ajaran Islam. Maka dalam ajaran Islam, dalam praktek rendah hati, kita selalu berusaha menghormati dan menghargai orang lain. Sudahkah kita mencapai titik itu? Menghormati orang lain, menghargai orang lain, memuliakan orang lain, atau kita yang ingin dimuliakan? Ya, kita lanjutkan. Lalu apa praktek dalam keseharian tentang rendah hati? Yaitu membantu dan terus membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sudahkah kita mencapai kita membantu orang lain? Tidak membantu diri sendiri, tergelincir dari kesombongan, tergelincir dari permasalahan ujub, tergelincir dari merasa paling benar. Membantu diri sendiri sudah apa belum? Kalau diri sudah, maka kita bisa membantu orang lain. Membantu diri saja tidak bisa, apalagi membantu orang lain. Itu yang jadi pertanyaan. Membantu diri sendiri supaya kita terhindar dari permasalahan kesombongan, permasalahan penyakit hati. Dan insya Allah kalau kita mampu menerjemahkan kehidupan ini dengan rendah hati, dan maka di situ ada letak jiwa-jiwa yang sehat dan juga pola pikir yang sehat. Selanjutnya, menerima kritik dan saran dengan terbuka. Inilah kita sering bagaimana menghadapi permasalahan kehidupan. Apapun yang kita lakukan itu kadang dikomentari seorang. Kita masih ingat bagaimana kisah-kisah yang luar biasa, nasihat yang luar biasa. Ada seorang bapak dan anak naik unta, lalu bapaknya berjalan, anaknya naik unta, lalu dikomentari, kenapa anak itu bapaknya yang suluh berjalan sedang anaknya naik unta? Apakah bukan anak durhaka? Lalu berganti lagi, bapak yang naik unta, anaknya naik unta, lalu dikomentari lagi, apakah tidak keliru anaknya yang berjalan tapi kok bapaknya naik unta? Terus dan terus itu komentar-komentar negatif seseorang akan terus menerus hadir dalam kehidupan. Akhirnya ganti komentari tadi, anaknya sama bapaknya kan tidak menaiki unta. Akhirnya untanya kenapa? Apa itu orang bodoh, punya unta enggak dinaiki. Lalu ganti lagi, untanya dinaiki anak dan bapaknya. Lalu apa yang terjadi? Komentarnya, dia tidak kasihan dengan unta. Kenapa unta satu dinaiki 2 orang? Lalu setelah itu ada cerita yang lucu lagi, akhirnya untanya dipikul. Oh, berarti ini benar-benar sudah gila, masa unta mau dipikul? Seperti itulah contoh sederhana ketika kita menghadapi kehidupan permasalahan, maka komentar-komentar seseorang akan kita dapatkan, baik yang positif baik yang negatif. Maka perlu kita terus menjaga hati, merendahkan hati, supaya hati kita jernih dari permasalahan-permasalahan penyakit hati seperti kesombongan, iri, dengki, riya, ujub, merasa paling hebat, paling kuat. Inilah merasa yang superior ini perlu kita runtuhkan, perlu kita sucikan kembali supaya hati kita jernih dengan kerendahan hati. Dan orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan kerendahan hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Inilah kata yang baik, walaupun kita diberi komentar seperti apapun, kita berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang lebih baik. Itulah bentuk dari kita menerjemahkan tentang kerendahan hati dalam ajaran Islam. Ya, begitu ya pertemuan dengan saya Khairul Takwim dengan judul kerendahan hati. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malam ini saya akhiri dengan kata akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.